Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semoga selalu dalam keadaan yang dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan semua yang berbahagia, kembali lagi bersama channel kita Islam itu Indah, yang tentunya akan selalu membawakan kabar-kabar menarik, berita-berita inspiratif seputar perkembangan Islam di seluruh dunia. Kawan-kawan semua, menjadi mualaf memanglah penuh dengan tantangan ya. Menjadi mualaf memanglah selalu saja ada ujian dan tindangannya. Namun bagi orang-orang yang yakin atas kebersamaan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah akan selalu membantu kita, semua tantangan, semua ujian insya Allah akan dapat kita hadapi ya. Bahkan dari kisah-kisah inspirasi yang lainnya ya tentang kisah mu'alaf, tidak sedikit juga para mu'alaf yang akhirnya juga mampu mengajak orang-orang di sekitarnya atau orang-orang lain untuk mengikuti jalannya menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Artinya ada juga sosok mu'alaf yang bisa mengajak orang lain untuk menjadi mu'alaf bersamanya menuju ke pintu Islam. Nah, seperti yang kita akan bahas hari ini ya, tentang seorang Aisyah buta. Dia adalah seorang mu'alaf yang mengislamkan 30 orang juga. Wow, ini sungguh luar biasa ya. Dan seperti apa kisah dari Aisyah buta ini? Jangan kemana-mana kawan-kawan, kita simak dan kita saksikan serta kita kupas tuntas bersama di Islam itu Indah. Ini dia. Aisyah buta, seorang muslimah yang juga dikenal dengan nama aslinya Debbie Rogers. Dia ini punya cerita menakjubkan tentang bagaimana dirinya memeluk agama Islam dan mengantarkan hidayah kepada 30 orang keluarga serta kerabatnya. Keluarga Rogers adalah orang-orang Kristen yang taat. Mereka secara rutin ini menghadiri pertemuan di Salvation Army. Ketika semua remaja di Inggris mencium poster George Michael ya, dia adalah seorang artis, Debbie Rogers ini lebih suka memasang foto Yesus di dindingnya. Itu karena saking taatnya keluarga dia. Namun, dia ini menemukan fakta bahwa kekristenan saja tidak cukup. Ada terlalu banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab dan dia merasa tidak puas dan kurangnya struktur disiplin untuk keyakinannya ya. Pasti ada lebih banyak yang harus dipatuhi daripada sekedar doa ketika aku menginginkannya, kata dia. Debbie Rogers ini masih seorang gadis Kristen taat berusia belia saat mengenal Muhammad, pria yang kini menjadi suaminya itu ya. Aisyah pertama kali bertemu calon suaminya, Muhammad buta, ketika dia ini berusia 10 tahun. Muhammad merupakan pelanggan toko yang dikelola oleh keluarga Rogers. Aisyah melihatnya sholat di ruang belakang. Ada kepuasan dan kedamaian dalam apa yang dia lakukan. Dia mengatakan dia adalah seorang muslim. Saya berkata, apa itu seorang muslim? Tutur Aisyah. Kemudian dengan bantuan Muhammad, dia mencari lebih dalam tentang Islam. Pada saat usianya 17 tahun, dia telah membaca seluruh isi Al-Quran dalam bahasa Arab. Debbie Rogers yang kemudian bernama Aisyah membuat keputusan untuk masuk Islam ini pada saat dirinya berusia 16 tahun, kawan-kawan. Ketika aku mengucapkan kata-kata itu, rasanya seperti beban besar yang aku bawa di pundakku ini terlempar. Aku merasa seperti bayi yang baru lahir, ungkap Aisyah. Subhanallah. Meskipun dia telah menjadi mu'alaf, orang tua Muhammad ternyata menentang pernikahan mereka ya. Mereka melihatnya sebagai wanita barat yang akan menyesatkan putra tertua mereka yang memberi nama keluarganya buruk nanti. Namun meski demikian, pasangan itu menikah di masjid setempat ya. Aisyah mengenakan gaun yang dijahit tangan oleh ibu dan saudara perempuan Muhammad yang menyelinap ke upacara melawan keinginan ayahnya yang menolak untuk hadir. Nenek tuanya yang membuka jalan untuk ikatan di antara para wanita. Dia tiba di Pakistan di mana pernikahan campuran ras bahkan lebih tabu di sana ya. Neneknya bersikeras ingin bertemu dengan Aisyah. Dia sangat terkesan oleh fakta bahwa calon cucu menantunya itu mempelajari Al-Quran dan kultur keluarga Muhammad. Akhirnya neneknya itulah yang akhirnya meyakinkan keluarga untuk menerima Aisyah ya. Sementara orang tua Aisyah, Michael dan Marjorie Rogers, meskipun menghadiri pernikahan, lebih peduli dengan pakaian yang sekarang dipakai oleh putri mereka dan apa yang dipikirkan oleh tetangga. 6 tahun kemudian, Aisyah ini memulai sebuah misi untuk mengantarkan hidayah kepada mereka dan anggota keluarga yang lainnya ya kawan-kawan. Suami saya dan saya berdakwah pada ibu dan ayah saya.
memberitahu mereka tentang Islam dan mereka melihat perubahan di dalam hidup saya. Ibunya segera mengikuti jejaknya ya. Marjorie Rogers mengubah namanya menjadi Sumayyah dan menjadi seorang muslim yang taat. Ibu saya mengenakan jilbab dan melakukan sholat tepat waktu ya. Dan tidak ada yang berarti baginya kecuali tabungan dengan Tuhan, katanya. Ayah Aisyah lebih sulit didakwai. Jadi dia ini meminta bantuan ibunya yang baru masuk Islam saat itu ya. Ibu saya biasa berbicara dengan ayah saya tentang Islam, dan suatu hari kami duduk di sofa di dapur dan dia berkata, "Apa kata yang kamu ucapkan ketika kamu menjadi seorang muslim?" Aku dan ibuku terkejut dibuatnya. Dan 3 tahun kemudian saudara laki-laki Aisyah pun masuk Islam melalui telepon. Wow. Jadi satu persatu ya dari keluarga Aisyah ini melihat perubahan Aisyah itu yang setelah dia menjadi muslim, perubahannya itu positif. Akhirnya banyak keluarga dari Aisyah tersebut yang mengikuti jejak dari Aisyah ya. Kemudian istri dan anak dari saudara laki-laki Aisyah itu turut masuk ke Islam, diikuti oleh putra saudara perempuannya. Jadi kisah keislaman seorang Aisyah ini menular kepada saudara-saudara dan keluarganya. Sampai akhirnya hari ini total ada 30 orang sanak keluarga dan saudara dari Aisyah yang sudah menjadi mu'alaf berkat melihat perubahan dari seorang Aisyah ya, yang hidupnya dirasa menjadi lebih baik, lebih damai, dan lebih tenang. Subhanallah. Itulah kawan-kawan ya kisah dari seorang Aisyah, dimana dia ini dapat menyebarkan kebaikan di lingkungan tempat ia tinggal setelah ia menjadi mu'alaf. Dan di sana dia juga mencerminkan bahwa sosok seorang muslim itu harus menggambarkan akhlakul karimah yang baik, agar itu juga menjadi acuan daripada orang-orang di luar kita di sana. Subhanallah. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua ya untuk terus berbuat baik ya kepada orang-orang di sekitar kita, untuk terus berbuat hal-hal yang berguna untuk sekitar kita ya. Dan itu saja kisah dari seorang Aisyah ini. Semoga kisahnya dapat menginspirasi kita semua. Dan terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.